Oke guys, di video kali ini gua mau kasih tahu buku-buku yang pernah gua order di 2022. Karena di 2023, 2024 itu gua mati suri ya. Jadi gak ada baca buku, gak ada order buku satupun. Ini koleksi yang di 2022 lah, waktu itu gua lagi seneng-senengnya beli buku maybe. Oke, kita bahas satu persatu. Kita gesenin dulu ini. Nah, yang pertama, membaca itu penting gak sih? Kayaknya membaca itu nggak penting. Soalnya kalau semuanya pintar, terus yang melakukan hal bodoh siapa gitu? Nanti nggak ada lagi hal-hal yang lucu-lucu. Jadi mending pemerintah tetap mempertahankan kebodohan itu. Please, guru nggak usah bagus-bagus ngajar. Ajari aja hoax gitu. Oke, buku yang pertama gitu. Dari Mindset. Nah, ini buku-buku mindset gitu. Ini di bulan Januari. Nice. Tada. Ini bulan Januari ya. Buku ini tentang mengubah pola pikir. Ya ampun, udah ada internet. Lu masih order buku ini. Di zaman internet, lu masih order tentang buku-buku motivasi. Lu dungu sih kalau gitu. Buku ini gue pikir mengubah mindset gue gitu, tapi ternyata semua yang udah ditulis ini ya mindset gue gitu, out of the box. Dan buku ini cocoknya bagi yang IQ-nya di bawah rata-rata lah. Jadi kalau kamu merasa kurang mampu mensinkronkan pikiran kamu alias gitu, jadi buku ini cocok buat kamu. Nih misalnya nih, kok apa sih maksudnya ini? Daripada bilang aku payah dalam hal ini, misalnya ini, pesan ini, mending apa yang aku lewatkan. Of course, itu adalah pikiran-pikiran orang yang cerdas gitu. Buat apa ditulis lagi di buku? Makanya buku ini cocoknya bagi yang belum bisa sinkron otaknya gitu. Buku ini cocok lah untuk yang kurang mindsetnya. Kan udah gue bilang tadi, membaca itu nggak penting. Jadi buat apa buku ini? Oke, ini buku yang pertama. Gue baca ini tidur lah. No, nggak recommended. Recommended bagi yang kurang bisa berpikir. Tapi kalau kamu udah bisa berpikir, buku ini nggak recommended. Ini buku yang kedua, bulan Februari. Nih, udah gue tulis ini. Tuh lucu banget tuh dia tidur. Buku ini I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki. Buku karya sastrawan Korea. Itu tentang kisah pengobatan dia sih. Dia kan ada mental issue tentang dirinya sendiri gitu-gitu lah. Jadi semua pertanyaan dari dokter dia, bukan dokter kali ya, atau psikiater dia gitu ya, tulis sini. Jadi kalau kamu lagi ada luka batin, buku ini cocok lah buat kamu. Buku ini kecil tapi bagus gitu. Dan tadi bulan Februari ya, dan sekarang bulan Maret. Bulan Maret. Nah, ini bulan Maret ya. Buku ini banyak sih gue beli buku di bulan Maret, dan ini juga, dan ada beberapa nanti gue tunjukin. Tapi kita bahasin dulu. Kenapa bulan Maret gue beli banyak buku? Mungkin karena di bulan Maret itu banyak bulan-bulan yang penuh problem gitu. Coba kamu flashback itu di bulan Maret, apa yang kamu rasain? Coba deh nanti di next year gitu kamu tulis khusus bulan Maret ya, dan September dan Maret dan Desember, karena di bulan itu biasanya banyak banget problem orang. Karena mulai awal tahun ke hampir pertengahan lah, quarter lah, hampir dibilang quarter. Mungkin banyak problem, jadi di bulan itu banyak orang putus. Ntar deh kamu tanya ChatGPT, bulan putus paling banyak itu Maret dan Desember. Jadi mungkin orang banyak problem, makanya pun di waktu itu gue beli banyak buku. Nah ini hasilnya. Ini sebenarnya buku Q&A, jadi question and answer. Sebenarnya buku anak remaja sih, misalnya beranjak SMA yang belum tahu gimana masa depan, lagi pengen mencari. Kayaknya buku ini lebih bagus daripada buku mindset. Nah misalnya kayak gini contohnya. Jadi dia ada 365 ya, iya. Jadi dia ada beberapa pertanyaan, misalnya
Kayak gini nih, ini kan SMA banget nih. Berapa uang sakumu dalam 1 minggu? Nah, kayak gini. Kan dia ada 3 pertanyaan nih. Nah, jadi misalnya di tahun ini kamu jawabnya apa, di tahun ini apa, di tahun ini apa. Jadi, kamu bisa jawab selama 3 tahun, nanti kamu lihat deh gimana perubahan kamu. Gitu. Ya, kira-kira seperti itulah bukunya. Dan ini sebenarnya sama ya. Ini sama penerbitnya juga, satu apalah grup gitu. Kenapa gua beli 2? Karena ini bundling gitu. Jadi daripada beli satu, dan gua pun pengen lihat pertanyaan-pertanyaan orang remaja lah, kayak remaja anak sekolah gitu-gitu. Makanya gua coba ambil yang keduanya. Nah, pertanyaan sama lah gitu-gitu. Oke, next. Oke, ini Ikigai ini buku Jepang, tadi Korea. Kayaknya gue ngoleksi banyak dari buku-buku luar negeri lah. Oke, ini kelihatan kan? Nah, ini bulan Maret. Seperti gue bilang tadi, gue beli banyak buku di bulan Maret gitu. Nah, Ikigai ini sebenarnya banyak dijual ya di marketplace Facebook itu, gue sering lihat. Dia sebenarnya bukunya untuk apa ya, kayak stoikisme juga ya, bagaimana orang Jepang itu umurnya panjang-panjang ya karena nggak stres gitu. Karena ya di buku ini alasannya, jadi buku ini belum gue baca semua karena ini ya beredar di pasaran, jadi gue penasaran aja gimana isinya. Nah gitu-gitu ya, buku-buku motivasi. Selagi ada internet, buku motivasi itu nggak penting. Penting nggak buku ini? Kan udah gue bilang tadi, membaca itu nggak penting, membaca itu nggak penting. Oke, ini juga Maret nih. Ini aku tunjukin dulu Maret. Nah, buku ini bagus nih. Nah, ini sebenarnya buku Men Want Sex and Women Need Love. Buku ini sebenarnya menceritakan tentang apa sih yang diinginkan perempuan, apa sih yang diinginkan laki-laki. Dia nanti membahas sejak zaman perburuan gitu. Sejak zaman perburuan, apa sih sebenarnya yang diinginkan laki-laki dan perempuan itu hingga di masa sekarang. Buku ini bagus ya, karena dia bisa kamu baca dari halaman berapa aja gitu. Ya kayak Alkitab lah, bisa dibaca dari mana aja. Karya dari Alan Barbara Pease. Sebenarnya ada sequelnya sih, kayak apa gitu, lupa judulnya, tapi pengen gue beli. Ini udah gue baca dan oke. Buku ini recommended. Yang sebelumnya nanti yang mindset nggak penting, buku ini bagus. Dan kemudian buku ini apa itu stoikisme? Stoikisme itu nggak penting lah. Buku ini gue baca malah ngantuk. Buku stoikisme itu gak ada lucu-lucunya. Mengajak kita menyelami isi pikirannya. Stoik, jalan stoik untuk asik. Nggak ada hidup stoik yang asik, tahu. Ini buku nggak penting lah. Oh, bentar. Ini Maret juga nih gue belinya. Tada, bulan Maret. Buku ini tidak recommended. Nggak tahu sih, gue bacanya ngantuk. Jadi kalau mau tidur paling bagus baca itu. Oh wow, this is the next dari yang sebelumnya tuh. Nah, dari yang ini sequelnya. Ini versi yang pertama, dan ini yang kedua. I want to die but I want it tteokbokki. Nah, buku ini belum gua tuntasin ya karena masih asik kemarin di ini sering banget gua baca berulang-ulang gitu. Bentar. Oke, ini gua beli bulan April ya. Tada, bulan April. Oke, itu yang ke bulan April. Ntar kita susun dulu. Oh, and then this is Seni Mencintai. Aduh, ini lagi. Ini sebenarnya buku buat lucu-lucuan aja. Ini gue beli di bulan Mei, Maret, April, Mei. Tuh, karya dari Erich Fromm. Sebenarnya dia ada sequelnya yang bulan depannya bakal gue beli. Buku psikologi spektakuler sepanjang masa. Oke, selagi ada internet, buku-buku gini sih nggak penting sih. Tapi kalau untuk dibaca boring, wasting time gitu, mungkin ini oke lah, karena dia nggak tebal juga. Jadi ini oke aja buat dibawa ke kafe gitu. Jadi kayak orang liatnya, wow, Seni Mencintai. Apakah dia putus? Apakah dia ini? Apakah dia ini? Oke, next. Nah, ini karya
sequel dari Erich Fromm tadi, yang ini kan seni mencintai tuh, ini seni mendengarkan gitu. Ini belum gua baca satupun pengantar pun belum, karena kemarin hanya untuk mengoleksi sequelnya sih. Ini bulan Juni ya. Tuh, seni mendengarkan, masalah-masalah psikologi. Di 2023 gua banyak baca buku psikologi gitu. 2022. Iya, 2022 itu banyak lah. Ini belum bisa gua rekomendasiin karena gua juga belum baca. And then, ini juga buku psikologi ya, Merawat Luka Batin. Buku ini dari Dr. Jamie Ardian. Ini dia eksis juga di platform sosial media, Merawat Luka Batin. Buku ini sebenarnya gue beli untuk melengkapi koleksi dari buku dokter itu juga nih. Love Yourself. Ini sebenarnya tidak sesuai dengan Alkitab karena kita mengajarkan love your enemy. Oke, buku ini yang pertama waktu itu launching awal gue beli, dan sekarang yang kedua gue koleksi. Yang ini bukunya lucu, covernya kuning gitu. Jadi ini cocoknya buat kayaknya orang yang putus cinta, maybe orang yang luka batin lah, karena entah inner child maybe. Nggak semua lah soal cinta, apa itu cinta. Oke, ini bulan, let's check. Ini bulan Juli. I love Juli. And then Juli, Agustus. Nah, bulan Agustus juga gue banyak beli buku karena pertengahan akhir tahun. Oke, Am I There Yet? Perjalanan berbatu bla bla bla. Nah, sebenarnya buku ini gue beli. gue beli karena lucu covernya, lihat nih. Dan ini ada ada gambar-gambarnya. Nah, ini ada gambar-gambarnya dan dia lucu gambar-gambarnya. Ini buku tentang perjalanan hidup atau karir dia. Ketemu sama cowok ini, ditulisnya semuanya. Dan ini memang pure gue beli karena lucu. Tuh, ini recommended lah kalau dibawa, tapi dia agak gede gitu sih, tapi nggak apa-apa lah, biar eye catching gitu. Oke, silakan. And di bulan akhir tahun itu gue udah mulai koleksi buku-buku puisi lah. Misalnya ini kayak tadi bulan Agustus, ini juga bulan Agustus. Toh, Every Word You Can Say. Nah, buku ini sebenarnya buku kumpulan puisi ya. Sebenarnya puisinya biasa aja, mungkin karena terjemahan ya, makanya. Dan buku ini dibeli juga karena lucu aja. Lucu lah alasannya. Hardcover sih, jadi kalau dibawa ke cafe itu eye catching. Buku apa ya dia bawa gitu, jadi bahan omongan gitu. Nah, buku ini cocok buat flexing lah. Flexing. Oke, next. Oh my god, this book 1 cm diving. Ini buku-buku psikolog juga. Sebuah proyek untuk membantu menemukan kebahagiaan melalui hal kecil dalam hidup. Sebenarnya buku ini tentang misal hal kecil lah. Misalnya waktu kita nggak punya HP, gimana sih cara kita buat bahagia tanpa HP, bisa nggak sih gitu-gitu. Maybe ya. Ini belum gue baca sih, tapi dari covernya menarik gitu. Ya, kita harus menilai orang dari covernya lah. Apa itu? Don't judge a book by its cover. Bullshit, man. Oke, cover ini kayak thumbnail sih. Jadi waktu di Gramedia lucu. Jadi ya udah, orang kan beli karena banyak hal, termasuk karena lucu. Toh, isinya kayak gini. Ya, biru tenggelam. Oke, ini bulan September. Ini bulan September. And then ini bulan Oktober. Ini Perempuan Jika Itulah Namamu. Ini karya dari Kang Maman. Mungkin orang yang di dunia sastra atau puisi kenal Kang Maman, tapi gua enggak. Ya, buku puisi itu selalu easy buat dibaca gitu. Di waktu-waktu senggang, di warkop, di coffee shop, dan asik aja gitu baca-baca pemikiran orang.
gimana sih pemikiran orang gitu. Ya puisinya nggak tahu sih. Asik aja puisinya, tapi oke aja sih, oke. Nah, bukan bukan tipe gue lah puisinya. Aduh, ini ya gitu lah. Penting. And then kemudian ini juga buku kumpulan puisi. Seperti gue bilang tadi, gue suka mengoleksi buku-buku puisi. Kalau ini unik sih isi puisinya. Misalnya kayak nasib ilmu gratis, piutang, bukan orang sini kepada Papua, tabib Palu Gada. Jadi dia isi pikirannya oke lah. Ini menjual puisi, bla bla bla. Buku ini bulan November. Ini akhir tahun ya. Paduan sehari-hari kaum introvert dan mager. Oke, ini kayaknya gampang deh buat buku. Tipis tapi bisa tobrit. Nah, di akhir bulan karena merayakan kelahiran Yesus, jadi mungkin gue cari buku yang ada hubungannya dengan Yesus. Misalnya ini Yesus, anak manusia nih. Ini karya originalnya karya Khalil Gibran, tapi bukan Gibran yang oh no. Ini sequel ya, dan sayap-sayap patah nih. And Al Mustafa diterjemahkan dari Sapardi Djoko Damono. Nih. Oke, kayaknya itulah 2023 buku-buku yang gue koleksi. Nah, ini semua buku yang udah gue koleksi sih. Gue pengen buat apa ya, buat purpose lah sendiri gitu. Oh, kalau kalian punya buku rekomendasi gitu, bisa tulis di kolom komentar ya. Kalau apa ya, buku favorit dari ini ya, dari ke berapa bulan ini kayaknya kayaknya buku ini deh, buku I Want to Die But I Want Top Okay gitu, karena lucu, bukan sih apa ya, easy reading sih, terus pertanyaan psikolognya oke lah gitu. Nah gitulah, mungkin kayaknya itu aja deh.